Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah berita yang masih rame, yaitu antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Sampai-sampai Ustadz Dery Sulaiman di sini angkat berbicara menanggapi tentang kasus yang terjadi di Blitar tepatnya. Nah, saya sebenarnya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Dery Sulaiman ini menanggapi apa yang sedang terjadi antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Apa sih tanggapan Ustadz Dery Sulaiman? Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan video ini. Banyak yang bertanya di kolom komentar bagaimana pendapat Bang Dery tentang Gus Samsudin dan pesulap merah. Sahabat sekalian, saya bukan hakim, saya tidak bisa menghakimi siapapun. Cuman gara-gara kalian bertanya terus, akhirnya saya mempelajari. Saya melihat konten-konten dari kedua belah pihak. Pesulap merah menurut saya adalah orang baik yang memiliki niat baik untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dari pembodohan. Orang-orang yang menggunakan agama untuk menipu manusia. Nauzubillah min dzalik. Sementara Gus Samsudin bukan sembarang orang juga. Dia punya padepokan, dia punya murid, dia punya pasien. Dan saya yakin dia punya banyak kebaikan. Tapi ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gus Samsudin setiap membuat konten. Ya, setiap konten yang dibuat, beliau tidak menyertakan ini hanya sekedar konten. Dia berakting di dalam konten itu seakan-akan dia betul-betul melakukan sebuah kesaktian, mukjizat, karamah ya, yang seperti yang diberikan Allah kepada para wali-wali. Dan yang paling parah lagi, di setiap kontennya Gus Samsudin selalu mengatakan demi Allah, demi Allah. Sementara ulama mengatakan orang yang mengucapkan sumpah demi Allah tanpa diminta, tanpa terpaksa, bukan di pengadilan, bukan di persidangan, dan dia selalu demi Allah, demi Rasulullah, maka kemungkinan besar orang itu sedang berdusta. Maka hati-hati dalam bersumpah. Ya, jadi sangat jelas kalau kita perhatikan dalam video ini apa yang diucapkan oleh Ustadz Dery Sulaiman, itu sebenarnya saya sependapat dengan beliau tentang orang-orang yang memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi di mana-mana sedikit-dikit nama Tuhan, apalagi itu untuk kepentingan pribadi. Dalam tanda kutip menjual nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Apa sih pesan Alkitab di balik tentang nama Tuhan? Sebenarnya di dalam 10 firman yang sudah diucapkan di dalam kitab Keluaran 20 itu sudah jelas mencatat di dalam ayat yang ke-7, Alkitab mencatat jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi jelas di sini kalau kita memperhatikan di sini bahwa kita tidak boleh memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Apa sih maksud dari kata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Hal ini berarti bukan sama sekali kita tidak boleh memakai nama Tuhan, bukan seperti itu. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu artinya kita mencaci maki, kita menghujat, kita mengutuk Tuhan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, ini adalah suatu hal yang sangat penting yang seringkali sadar tidak sadar itu diucapkan oleh setiap kita manusia yang sedang mencari pembelaan dengan dusta yang ada dalam diri kita, yaitu bersumpah dusta atau mengutuk dengan menggunakan nama Tuhan. Alkitab mencatat dalam Imamat 19 ayat yang ke-12, di situ jelas dituliskan janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Jadi jelas di sini kalau ada begitu banyak orang yang menggunakan nama Tuhan dan bersumpah dusta untuk membenarkan dustanya, itu jelas itu melanggar ketetapan apa yang telah dituliskan dalam kitab suci. Tentunya di agama-agama lain juga mengajarkan hal yang demikian. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Dery Sulaiman tadi, saya sangat setuju dan saya sangat sependapat dengan beliau bahwa kita tidak boleh
memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, hati-hati guys dengan setiap kita, terkadang secara sadar atau tidak sadar kata demi Tuhan itu muncul dalam setiap kehidupan kita kalau kita sudah kepepet. Jadi kata itu terkadang muncul, oh demi Tuhan, padahal memang iya itu yang terjadi dan itu adalah dusta kepada orang lain. Ingat, kita belajar jangan menggunakan nama Tuhan sebagai dusta di antara kita. Kiranya melalui video yang saya unggah pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan mengajar kita untuk terus hidup benar dan tetap menjaga kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.